Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahri Kurniawan dengan NIM 230170069. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial pembuatan aplikasi kriptografi berbasis website yang menggunakan bahasa pemrograman JavaScript, yang dimana pembuat aplikasi kriptografi ini menggunakan metode Caesar cipher. Baik, membuat tutorial sebelum kita membuat aplikasinya, mari kita berkenalan dulu dengan metode Caesar cipher. Baik, di sini sudah ada penjelasannya Caesar cipher. Caesar cipher adalah salah satu metode enkripsi pesan yang paling sederhana dan tertua, dinamai berdasarkan Julius Caesar, yang konon menggunakannya untuk melindungi komunikasi militernya. Teknik ini melibatkan pergeseran huruf alfabet dengan jumlah tempat tertentu. Misalnya, dengan pergeseran 3 kali, huruf A menjadi D, yang dimana B, C, D bergeser 3 kali, dan B menjadi E, dan seterusnya. Meskipun sederhana, Caesar cipher membentuk dasar bagi teknik kriptografi modern. Baik, pertama-tama kita akan mengambil template yang sudah tersedia untuk tampilan website saya. Jadi pertama teman-teman bisa mengunjungi profil GitHub saya yang bernama Farid, atau bisa mengklik link yang ada di deskripsi video ini yang mana mengarah ke repository. Jika teman-teman sudah berada di profil GitHub saya, teman-teman bisa masuk ke bagian repository, kemudian masuk ke bagian kriptografi dan Caesar ini. Nah, teman-teman, jika sudah di bagian ini, maka teman-teman silahkan klik aja yang bagian index.html ini. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman silahkan copy aja semuanya dari atas sampai bawah, silahkan copy. Di sini saya mengambil ini untuk sebagai tampilan website kita nanti. Nah, jika teman-teman sudah copy, teman-teman silahkan buat file index.html dan kemudian kopas di sini. Nah, di sini saya sudah mengkopas tadi, sudah ini. Kemudian teman-teman silahkan klik yang Go Live untuk mengeran live server kita. Baik teman-teman, jika teman-teman sudah berhasil menampilkan seperti ini, maka teman-teman sudah berhasil untuk mengambil template yang sudah tersedia. Nah, kemudian kita akan buat sebuah file JavaScript yang bernama app.js, atau sesuaikan dengan nama ini. Jika namanya main, maka filenya bernama main. Sini saya buat app. Baik. Nah, pertama-tama di sini saya akan membuat sebuah fungsi untuk mengenkripsi sebuah kalimat yang menggunakan metode Caesar cipher. Jadi sini saya membuat fungsi yang bernama Caesar cipher. Oke, di sini saya akan memberikan sebuah argumen atau parameter teks, key, dan modenya. Di sini untuk teks, key, dan modenya encrypt atau decrypt ya teman-teman ya. Nanti nilai di sini akan dikirimkan ke sini, ke fungsi ini. Oke, kemudian kita akan membuat sebuah variabel bernama result yang untuk menyimpan nilai hasilnya yang bernilai 0, dan kita akan membuat sebuah variabel yang bernama shift atau ganti, yang dimana nanti shift ini untuk mengecek modenya encrypt atau decrypt. Jika encrypt maka key-nya bernilai positif, dan jika encrypt modenya akan nilai negatif. Oke, kita cek modenya sama dengan 3 kali, yang dimana untuk mencek nilainya sama atau tipe datanya harus sama. Kita cek apakah nilainya encrypt, apakah encrypt, jika iya key, jika tidak minus key. Nah, gini, jika encrypt maka key-nya positif, jadi bertambah. Kalau modenya encrypt maka key-nya akan negatif, jadi berkurang. Oke, kemudian kita akan membuat sebuah perulangan.
perulangan yang dimana kita akan mengulang teks kalimat yang diinputkan di sini, mengulang per huruf gitu teman-teman. Per huruf ya, per huruf nilai teks. Kita akan mengulang per huruf yang dimana nanti tujuannya kita akan mengecek huruf-huruf itu berapa kode ASCII-nya. Nah, kita di sini akan membuat variabel dengan kode yang dimana untuk mengecek per hurufnya ini kodenya berapa di ASCII. Nah, kita akan cek char kode char kode add 0 ya. Oke, gini. Kemudian kita akan ngecek. Nah, jadi ini kode misalnya gini. Kode ini untuk menyimpan sebuah nilai dari huruf ini berapa nilai kodenya. Misalnya kita lihat di ASCII huruf A 97 atau B besar 66, maka dia akan simpan bernilai 66. Oke. Kemudian kita akan buat perkondisian lagi yang dimana kodenya lebih besar dari sama dengan 32 dan kode lebih kecil sama dengan dari 90 126. Nah, kenapa saya menggunakan 32 dan 126? Karena di sini nilai nilai ASCII-nya dari 32 sampai 36, yang dimana ASCII printable karakter, yang dimana yang bisa menampilkan karakter dari 32 sampai 26. Jika teman-teman ingin menggunakan dari 0 sampai 255, maka silakan. Di sini saya akan menggunakan untuk ASCII yang printable. Maka kita ambil nilai char-nya sama dengan char sama dengan string dot from char code di sini kode nilai kodenya ini dikurang 32 ditambah shift atau key yang ditambahkan, key yang ditaruh dan ditambah 95. Kemudian dibagi bagi 95 ditambah 32. Oke. Kemudian kita akan menyimpan nilai char ini di variabel result yang sudah kita buat tadi. Sama dengan char. Oke. Kemudian kita akan mereturn sebuah nilainya. Sebuah result. Oke. Jadi kita return untuk menyimpan nilai hasilnya ini di fungsi char receiver. Oke. Baik, jika sudah teman-teman kemudian membuat fungsi baru lagi yang dimana ini yang dimana untuk menjalankan sebuah fungsi encrypt ini kan belum jalan teman-teman, semua belum jalan. Kita akan membuat sebuah fungsi untuk menjalankan fungsi ini. Kita buat nama encrypt. Oke. Kemudian kita akan membuat sebuah variabel input yang dimana kita akan mengambil nilai dari sini teman-teman. Kita akan ambil nilai ini. Oke, input sama dengan dokumen get element by ID. Namanya apa ya? Namanya input text. Nah, jadi teman-teman kita akan mengambil text area ini yang ber-ID input text ini. Oke, kemudian kita akan buat satu lagi
untuk key-nya. Kita akan mengambil nilai key-nya. Ini kita ganti aja menjadi key, dan key-nya berhubung karena key ini integer, jadi kita akan ganti aja untuk jaga-jaga biar tidak error. Oke, jika sudah, kemudian kita akan membuat sebuah perkondisian yang dimana untuk mengecek apakah nilai dari input ini kosong atau tidak. Jika input kosong, kita akan memberikan sebuah alert yang dimana tidak boleh kosong. Input print f print gini sama dengan ya. Oke, kita tambahkan alert yang dimana kita masukkan teks yang ingin dienkripsikan terlebih dahulu. Nah, kita akan memberikan sebuah pesan bahwa teks ini akan dienkripsikan terlebih dahulu. Atau teman-teman boleh silakan atau mengganti pesannya bebas, teman-teman. Kemudian kita akan return. Nah, kemudian kita buat satu perkondisian lagi yang dimana kita mengecek apakah untuk mengecek key-nya ini apakah untuk number atau bukan. Nah, jika bukan atau bukan. Nah, kalau jika bukan number, maka akan menyalakan kondisi ini. Selain itu, kita ngecek key-nya itu kurang dari 0 atau key-nya besar dari 94. Nah, di sini kenapa saya buat dari 0 dan ini, jika minus maka dia akan terjadi deskripsi teman-teman. Dan 94 ini saya buat karena dari sini sampai sini kalau nggak salah saya 94 ya. Makanya jika saya buat 95 maka akan terulang dari space ini. Nah, daripada jika takut terjadinya tidak terenkripsi dengan baik, maka saya akan buat 94 saja teman-teman. Oke, atau teman-teman boleh silakan mau taruh 1000 boleh. Dan juga di sini teman-teman, nah ini max-nya disamain juga ya dengan yang ini. Dan juga kita akan buat sebuah alert ya jika nilai key-nya lebih dari tinggi ini dan kurang ini. Misalnya masukkan key antara 094. Nah, return. Oke, jika sudah, nah jika nilai inputnya kosong maka akan menjalankan ini. Jika key-nya bukan angka, nah di sini kan kita harus membuat integer. Nah, kita ngecek juga apakah key-nya integer atau bukan, dan key-nya kurang dari 0 dan lebih besar dari 94 maka akan menjalankan perkondisian ini. Maka di sini kita akan buat sebuah variabel lagi untuk menyimpan hasilnya. Hasilnya kita akan menggunakan result ini akan memanggilkan receiver ini, fungsi yang sudah kita buat. Nah, di sini kan ada test key mode. Nah, kita tinggal input aja ini. Kita tambahin aja variabel yang sudah kita buat. Key dan modenya apa? Encrypt ya. Nah, sudah. Encryptnya harus sama ya teman-teman ya. Jika typo satu huruf, maka dia akan menjalankan perkondisian ini, yang dimana kondisi ini untuk apa ya teman-teman ya? Untuk deskripsi ya. Nah, di kita harus sama biar tidak ingin enkripsi malah deskripsi, jadi tidak boleh berbeda. Nah, kemudian kita akan return ya, kita akan menampilkan nilai result ini di
di paling di bawah ini, di result. Nah, jadi dokumen get element by ID, kita ID-nya apa ya? Result, kalau nggak salah saya result ya. Oke, get element by ID, result, dan value. Nah, sama dengan result. Coba kita jalankan apa bisa teman-teman. Farid, key-nya 5, encrypt. Tidak bisa, aduh salah. Farid, key-nya 5, encrypt. Tidak bisa, kenapa? Typo ya. Nah, kita nggak boleh typo ya. Ulang. Farid, 5, encrypt. Tidak bisa juga. Ulang. Farid, kita taruh 5. Tidak bisa. Get element by ID result. Bisa, oke, sudah. Returnnya get element bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Baik teman-teman, ternyata ada kesalahan typo ya di sini teman-teman. Dan seharusnya kita menambahkan string. Jadi mana mode ini mengecek tipe data dan nilainya harus sama. Jadi tadi nilainya sama tetapi tipe data yang berbeda. Makanya dia menjalankan ini yang perkondisian kedua S-nya. Makanya terdeskripsikan. Baik. Kemudian kita akan tes apakah bisa berhasil. Kita tes misalnya crypto 2 encrypt K M, kita lihat 1 2, oke, berhasil. R, mana R? 1 2, huruf T, apa betul T? Ya betul, berhasil. Kemudian kita akan kemudian di sini belum berhasil decryptnya, belum. Misalnya kita masukkan pesan, belum berhasil decrypt ya. Kita akan buat sebuah fungsi decrypt. Nah, kita tinggal copy aja ini teman-teman. Tinggal copy aja dan kita ganti nama fungsinya sesuai dengan ini decrypt ya, harus sama biar akan menjalan ketika diklik. Dan ini yang apalagi ini ya, ingin teks yang terenkripsi misalnya, yang terenkripsi terlebih dahulu misalnya. Oke, masukkan ke terlebih dahulu. Ini berarti encrypt. Nah, oke, ini. Nah, mana? Nah, encrypt, decrypt. Nah, ini. Encrypt. Boleh. Decrypt ya. Nah, ini akan menjalankan ini untuk fungsi. Maka coba kita tes apa bisa. Misalnya kriptografi. Masukkan key-nya 9, encrypt. Oke, berhasil. Coba kita copy ini, maka kita akan encrypt juga sesuai ya teman-teman. Oke, berhasil. Alhamdulillah ya, kita berhasil. Baik, kita sudah berhasil ya untuk mengenkripsikan dan deskripsikan. Kemudian di sini saya ingin menambahkan yang dimana di sini tambah clear atau menghapus semua nilai yang ada di plain text, key dan resultnya akan hilang. Di sini belum berjalan ya teman-teman ya. Jangan saya akan buat crypto 8 encrypt berhasil dan ketika saya menghapus tidak bisa. Nah, di sini saya akan buat sebuah fungsi yang mana untuk menjalankannya function clear text. Kalau salah saya ya mana ya? Clear text ya. Nah, harus ditambahkan biar tidak terjadi error. Nah, dimana di sini kita akan mengambil dokumen, mengambil semua
elemen ini, nilai yang ada di elemen input, key, dan result. Get element by ID input text, dan kita akan ambil value-nya, nilai misalnya ini kan tidak ada value dan di sini ada value. Nah, ketika kita akan pencet tekan tombol clear ini, maka akan seperti itu, value-nya akan menghilang jadi seperti apa yang kita input. Kemudian kita akan buat untuk key dan result. Oke, coba kita tes apakah berhasil. Kriptografi dan steganografi, key-nya 94 pas ya. Encrypt. Oke, berhasil. Kita akan klik clear-nya apakah hilang ya. Berhasil, alhamdulillah berhasil juga ya teman-teman. Nah, di sini kita ada tambahan juga ya teman. Di sini ada tombol untuk copy, untuk mengcopy value yang ada di result ini. Nah, di sini agak panjang juga ya teman-teman ya. Di sini kita akan membuat sebuah fungsi yang dimana bernama paling bawah ya, copy result. Nah, sini kita akan membuat sebuah variabel untuk text area-nya. Hasil yang ada di text area select misalnya, text area aja kita ambil elemennya dokumen get elemen by ID, kita ambil elemen result karena kita ingin mengcopy nilai yang ada di result. Kemudian kita ingin menampilkan sebuah pesan yang dimana pesan bahwa kopinya berhasil. Kita akan buat sebuah pesan yang mana bernama copy sukses gini, dan dokumen get elemen by ID namanya. Nah, sebenarnya ini tag copy suksesnya sudah ada, tapi opacity-nya saya buat 0, jadi seakan-akan menghilang. Nah, di sini saya akan membuat variabel ini yang dimana nanti tujuannya agar bisa mengubah opacity-nya menjadi 100 agar tertampil. Ini copy sukses ya, copy sukses. Oke, hasil. Nah, kemudian kita buat result text area, kita akan mengambil ini aja biar cepat. Kita select, kita ambil, kok bisa select. Oke, kemudian ini kita akan buat untuk mobilnya juga sekalian untuk mobil. Select in rank dari 0 sampai 99. Nah, kemudian ini untuk menyimpan di clipboard kita, navigator, clipboard. Kita akan buat try and catch-nya. Kita akan mengambil sebuah method yang nama write text
besok. Oke, teks dan value nih. Kita ambil value. Mulai dari elemennya, kemudian then apabila apabila sudah dilakukan ini, maka kita akan lakukan sebuah fungsi yang dimana ini kita akan menggunakan arrow function. Arrow function copy success flash listnya kita akan mengganti yang opacity-nya 0 menjadi 100. Flash list tahap pertama remove opacity-nya 0 menjadi 100. Ini class list add. Oke. Ini sudah berhasil ya. Oh, tidak apa-apa nih, mungkin ini. So, kita akan mengatur apa? Yang mana teksnya ini, teks yang sudah berhasil tersalin, kita atur waktunya beberapa detik biar nanti hilang sendiri. Set timeout, kita akan buat arrow function lagi. Kita akan buat ini. Oke. Tidak apa-apa, error mungkin nanti bisa ya. Ngebug mungkin. Kita set timeout, maka kita akan buat seperti ini. Kita remove, kita hapus opacity yang 100 dan kita akan add yang 0. Kita atur waktunya 2 detik. Misalnya. Ini ini jangan lupa titik koma. Oh ya. Oke. Nah, kita ini ya. Kemudian kita cache-nya. Kita akan cek errornya, cache error. Apabila terjadi error, kita akan menjalankan sebuah fungsi yang dimana akan menampilkan sebuah alert. Misalnya kita akan berikan pesan gagal menyalin. Itu misalnya kita akan buat kita akan menyalin, habis itu kita akan menampilkan pesan errornya apa. Oke, sudah berhasil kita menjalankannya. Kita akan buat misalnya cryptography dan steganography. Masukkan key-nya 66. Encrypt, oke, berhasil. Kita copy. Kata berhasil. Oke, berhasil teman-teman. Oke. Baik. Baik. Sekian dari tutorial pembuatan aplikasi kriptografi menggunakan metode Caesar Cipher.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.